lupakan sejenak apa yang kamu tahu tentang Alexander Agung. Lupakan kekaisaran Romawi yang perkasa, karena ada satu nama, satu bangsa, yang dalam sekejap mata membangun imperium darat terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Mereka datang dari padang rumput antah berantah di Mongolia, sebuah bangsa nomaden yang dianggap sebelah mata. Tapi mereka mengguncangkan dunia sampai ke fondasinya. Ini adalah kisah tentang bangsa Mongol, bangsa penakluk, inovator, dan perubah sejarah. Dunia sebelum badai. Sebelum nama Mongol membuat raja-raja Eropa gemetar, mereka hanyalah kumpulan suku-suku yang saling berperang. Hidup di stepa Asia Tengah itu keras, cuaca ekstrim, sumber daya terbatas. Aturannya simpel, kamu kuat, kamu bertahan, kamu lemah, kamu tersingkir. Di tengah kekacauan inilah, lahir seorang anak bernama Temujin. Hidupnya adalah sebuah drama. Ayahnya diracun, keluarganya dikhianati dan dibuang, bahkan dia sendiri pernah diperbudak. Tapi penderitaan tidak menghancurkannya. Penderitaan menempa dirinya. Dengan karisma luar biasa dan kejeniusan strategi, Temujin mulai melakukan hal yang mustahil, menyatukan suku-suku Mongol yang liar dan tak teratur. Pada tahun 1206, di sebuah pertemuan akbar yang disebut Kurultai, semua kepala suku mengangkatnya sebagai pemimpin tertinggi. Mereka tidak lagi memanggilnya Temujin. Mereka memberinya gelar baru yang akan bergema selamanya dalam sejarah. Genghis Khan. Mesin perang yang tak terhentikan. Jadi, apa rahasia mereka? Bagaimana sekelompok pengembala bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan besar yang punya tembok tebal dan tentara profesional? Jawabannya ada pada 3 hal: kuda, busur, dan otak. 1. Kuda. Prajurit Mongol itu ibarat sentor dari dunia nyata. Mereka lahir dan besar di atas kuda. Kuda mereka mungkin kecil, tapi luar biasa tangguh. Bisa bertahan di cuaca apapun dan mencari makan sendiri. Setiap prajurit punya 3-4 kuda cadangan. Artinya apa? Mereka bisa bergerak dengan kecepatan kilat, menempuh 100 km sehari, sementara pasukan musuh masih sibuk berkemas. 2. Busur. Ini bukan busur biasa. Ini adalah sniper rifle zaman kuno. Busur komposit Mongol terbuat dari kayu, tanduk, dan urat hewan. Ukurannya kecil, mudah digunakan dari atas kuda, tapi daya tembus dan jangkauannya mematikan. Mereka bisa menghujani musuh dengan ribuan panah sebelum musuh sempat mendekat. Dan yang ketiga, yang paling penting, otak. Genghis Khan adalah seorang jenius militer. Pasukannya sangat disiplin dan terorganisir dalam sistem desimal, kelompok 10, 100, 1000. Mereka adalah master spionase dan perang psikologis. Taktik favorit mereka, mundur palsu. Mereka akan pura-pura kalah, memancing musuh yang sombong untuk mengejar, lalu jebakan. Pasukan Mongol yang bersembunyi akan muncul dan mengepung mereka dari segala arah. Game over. Dan satu lagi revolusi Genghis Khan, meritokrasi. Jabatan komandan tidak diberikan berdasarkan garis keturunan, tapi berdasarkan kemampuan. Mau kamu anak siapa, dari suku mana, tidak penting. Selama kamu loyal dan jago di medan perang, kamu bisa naik pangkat. Ini menciptakan pasukan yang sangat solid dan setia. Badai mengamuk dan Pax Mongolica. Dengan mesin perang ini, dunia pun bertekuk lutut. Satu persatu kerajaan besar runtuh. Dinasti Jin di Tiongkok, Kekaisaran Khwarezmian yang sombong di Persia, hingga para pangeran Rusia. Memang, penaklukan mereka seringkali brutal. Kota yang menolak menyerah akan dihancurkan rata dengan tanah. Ini adalah bagian dari taktik teror mereka. Menyerahlah, atau nasibmu akan sama seperti kota itu. Pesan yang sangat efektif. Tapi, di balik citra barbar ini, ada sisi lain yang jarang diceritakan. Setelah penaklukan selesai, lahirlah sebuah era yang disebut Pax Mongolica, atau
kedamaian Mongol. Di bawah kekuasaan Mongol, jalur sutra yang dulunya berbahaya menjadi sangat aman. Seorang gadis yang membawa nampan emas di kepalanya konon bisa berjalan dari ujung kekaisaran ke ujung lainnya tanpa diganggu. Perdagangan meledak. Teknologi, ide, dan budaya mengalir bebas antara timur dan barat. Bubuk mesyur, kompas, dan mesin cetak dari Tiongkok sampai ke Eropa berkat era ini. Mereka juga menerapkan toleransi beragama. Kamu mau beribadah seperti apa? Silakan. Yang penting, bayar pajak dan patuh pada hukum. Bahkan, mereka menciptakan YAM, sistem pos kode gegas yang super efisien. Ini seperti internet super cepat di zaman kuno, memungkinkan pesan dan perintah kaisar sampai ke seluruh penjuru imperium dalam waktu singkat. Keruntuhan raksasa dan warisan abadi. Setelah kematian Genghis Khan, kekaisaran dilanjutkan oleh anak dan cucunya, seperti Ogedai dan Kublai Khan. Mereka bahkan memperluasnya lebih jauh lagi. Tapi, seperti semua kerajaan besar, kekaisaran Mongol pun punya tanggal kedaluarsa. Kenapa bisa runtuh? Pertama, ukurannya. Terlalu besar untuk diatur oleh satu orang dari satu pusat. Kedua, perang saudara. Cucu-cucu Genghis Khan mulai berebut kekuasaan. Ketiga, asimilasi. Para penguasa Mongol di Persia lama-lama menjadi orang Persia, yang di Tiongkok menjadi orang Tiongkok. Identitas Mongol mereka perlahan luntur. Warisan mereka sangat kompleks. Di satu sisi, mereka adalah penakluk brutal yang bertanggung jawab atas kematian jutaan orang. Di sisi lain, mereka adalah pemersatu yang menghubungkan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka secara tidak langsung ikut memicu Renaissance di Eropa dengan membawa pengetahuan dan teknologi dari timur. Kesimpulan dan outro. Jadi bangsa Mongol, apakah mereka penjahat atau visioner? Penghancur atau pembangun? Jawabannya mungkin keduanya. Mereka adalah bukti nyata bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Dari suku nomaden yang terpecah belah, mereka bangkit untuk menulis ulang peta dunia. Mereka mengajarkan kita tentang kekuatan visi, disiplin, dan adaptasi. Sebuah badai dari padang rumput yang mengubah dunia selamanya. Gimana menurut kalian? Apakah Genghis Khan dan bangsa Mongol lebih pantas disebut penghancur atau pembangun peradaban ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Tulis opinimu di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten sejarah yang dikemas beda seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.